Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti di balik gaya hidup mewah dan sorotan kamera yang selalu mengikuti Thorik Halilintar. Sebuah kabar pahit justru datang dari balik layar. Acara padel yang digadang-gadang bakal menjadi pesta olahraga bergengsi para selebriti justru menyisakan kisah pahit. Alih-alih dipadati ribuan penonton, suasana di area acara justru terlihat lengang dan sepi. Namun yang paling memilukan bukanlah karena sepi, melainkan nasib para pemilik tenan makanan yang kini hanya bisa gigit jari. Para pedagang yang sudah mengeluarkan modal tak sedikit ini menjerit. Harapan mereka untuk meraup keuntungan dari acara Thorik Halilintar justru berujung buntung nih Besti. Melihat sang suami di pojokan publik, Alia pasang badan. Lewat sebuah unggahan, Alia memberikan pembelaan dan memberikan support penuh atas pandangan publik yang menyebut suaminya gagal. Pun ada artisnya, influencer lah ya, ini si abang nih. Tapi ya mohon maaf nih, eventnya sepi banget nih bang. Udahlah gak lagi-lagi gue ngikut acara-acara gak jelas kayak ginian. Bener-bener zong abis. Dan kebayang gak sih guys, stok gue masih segini banyak. Tiramisu itu gak tahan lama nih, gue harus kemanain guys. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang sebelum waktu closing, karena menurut gue buang-buang waktu aja di sana gitu loh. Oke lah, sekian guys, semoga pengalaman gue menjadi pembelajaran buat semua brand F&B nih yang mau ikut-ikut event. Jangan mau lo diiming-imingi dengan event-event artis, influencer, dan lain sebagainya. Besti, si pemilik suara merdu dan lagu-lagunya yang selalu booming, It Get Tough, mendadak menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena karyanya yang meledak, melainkan tentang sebuah pilihan hidup yang memicu perdebatan panas di jagat maya. Secara mengejutkan, It Get Tough mengungkapkan perjalanan asmaranya yang saat ini tak banyak publik tahu. Ia secara terang-terangan mengaku bahwa ia sedang menjalin asmara dengan pria beda agama nih Besti. Lantas, apa alasan sebenarnya yang membuat ia nekat menjalani hubungan ini meski tahu badai kritik akan menerpa? Kita berdua ini kan beda agama dan beda suku dan beda semuanya lah gitu. Nah, itu lumayan berat sih. Ya, jadi kita masih fighting gitu. Kita masih dalam mode fight. Hubungannya sehat dan kita masih fight. Jadi maka judulnya berusaha di bawah hujan. Jadi premisnya sebenarnya itu. Tapi apa tuh runtutan yang mengarah ke situ akhirnya aku bikin secara timeline. Tapi yang memorable aja sih sebenarnya. Besti, Raffi Ahmad kembali menjadi buah bibir. Bukan soal bisnis barunya, melainkan keberangkatannya menunaikan ibadah haji melalui jalur undangan eksklusif dari Kerajaan Arab Saudi. Namun di balik pujian yang mengalir, terselip sebuah pertanyaan besar. Benarkah ini murni sebuah keberuntungan, ataukah bentuk diplomasi konten yang sengaja melibatkan wajah-wajah populer untuk kepentingan citra di layar kaca? Kehebohan tak berhenti sampai di situ di Besti. Raffi Ahmad kembali memamerkan momen keberhasilan mencium Hajar Aswad, sebuah impian yang bagi jutaan jamaah lain hanyalah mimpi di tengah desakan yang mempertaruhkan nyawa. Dan ternyata Raffi tak sendirian. Konten kreator seperti Alwi Fahri turut mendapatkan undangan eksklusif dari Raja Arab Saudi. Hal ini terlihat dari beberapa momen yang diabadikan sang konten kreator di akun media sosial pribadinya nih Besti. Candangmu berikan kekuatan, sisa
Selanjutnya informasi happening yang satu ini masih seputar perseteruan Erin dengan mantan ART-nya. Tapi kali ini bukan soal saling lapor, melainkan Sunan Kalijaga yang mengumumkan pengunduran dirinya hingga memberikan keterangan menohok lewat unggahannya yang dinilai menyindir Erin. Waduh, bukannya sempat membela Erin, lantas kenapa sekarang seolah mengungkap fakta yang mengarah membela mantan ART, sang mantan kliennya di Besti? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja, ini dia. Besti dunia hiburan kembali dihebohkan kabar dari Erin. Di tengah dirinya yang berkonflik dengan mantan ART-nya Hera, kini ia kembali jadi bahan pergunjingan netizen. Bagaimana tidak, pengacara Sunan Kalijaga mendadak mengumumkan sudah tidak lagi menangani perkara Erin dengan sang mantan ART. Sontak saja publik bertanya-tanya di Besti. Ada apa dengan Erin hingga Sunan Kalijaga memutuskan untuk tidak menangani perkara Erin ini? Ataukah ia menemukan fakta baru yang tak sesuai dengan apa yang Erin ungkapkan? Di saat Erin tengah berjuang melawan tuduhan penganiayaan, Sunan Kalijaga justru memamerkan kebersamaan yang hangat dengan ART di rumahnya sendiri. Tak hanya itu saja, ia pun membubuhi narasi menohok bahwa seorang majikan seharusnya menganggap ART itu bagian dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Terima kasih. Wih, makannya diajar begini di tangga gimana? Gimana rasanya? Enak banget. Iya, orang gratis pasti enak. Apakah unggahan ini hanya sebuah kebetulan yang manis? Ataukah sebuah sindiran maut yang sengaja dilayangkan untuk masalah sang mantan klien? Jika sang pengacara sudah mulai bicara soal adab majikan dan keroyalan, lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga ia memilih angkat kaki? Publik pun kian liar berspekulasi di Besti. Mungkinkah Sunan telah mencium sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini? Ataukah ia merasa tak lagi sejalan dengan prinsip Erin hingga harus memberikan edukasi terbuka melalui media sosialnya? Dan bagaimana perasaan Erin saat melihat mantan pembela utamanya justru menunjukkan standar moral yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini dituduhkan kepadanya? Bukankah ini seolah-olah menjadi konfirmasi halus dari pihak yang seharusnya berada di sisinya? Antara profesionalitas yang terputus atau nilai nurani yang tak lagi searah, Sunan Kalijaga seolah ingin menegaskan posisinya tanpa harus banyak bicara. Lantas, apakah ini adalah sinyal bahwa Erin akan semakin terpojok dalam pusaran kasus hukumnya? Selanjutnya masih seputar perseteruan Fuji yang melaporkan mantan karyawannya ke polisi atas dugaan penggelapan dana. Terbaru, Fuji mengatakan bahwa mantan karyawannya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti perseteruan drama panjang yang menguras emosi dan air mata, mantan karyawan yang tega mengkhianati Fuji kini resmi menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan dana. Lega? Tentu saja. Namun bagi Fuji, status tersangka ini tak lantas menghapus rasa perih di hatinya. Pasalnya, sampai saat ini masih terekam dengan jelas di ingatan Fuji bagaimana rasanya mempercayai sang mantan karyawan
Bahkan sudah menganggapnya sebagai keluarga, malah menyelewengkan uangnya senilai miliaran rupiah. Ya, hari ini untuk kasusnya lapor sudah dinaikkan menjadi tersangka dan kemungkinan nanti dilanjutkan lagi prosesnya oleh tim penyidik. Kalau untuk penangkapan masih dalam interogasi saat ini. Harusnya lega ya karena dia udah menjadi tersangka hari ini. Tapi tadi pas ngeliat dia, karena aku nggak tahu ada di sini ya, rasanya tuh kayak kesel banget. Kayak belum ikhlas. Ini bukan sekedar uangnya aja ya, tapi semua perbuatan yang dia lakuin ke aku ngerasa tuh aku nggak terima aja di perlakuan seperti itu. Saking tak kuasa menahan rasa kesalnya, Fuji pun memberikan pesan sekaligus tamparan keras bagi sang mantan karyawan agar menjadi orang yang jujur dan meninggalkan kebiasaan buruknya yang membawanya ke balik jeruji besi. Karena setelah penetapan tersangka tersebut, Fuji yakin akan bertemu tatap muka dengan sang mantan karyawan di meja persidangan. Obat dari penyimpangan dan penggelapan uang, Pepto, obat aja sih. Jangan dilakuin lagi, udah cukup pokoknya. Makin membuat emosi Fuji memuncak ketika ia mengaku menerima pesan singkat dari pria yang pernah mendapat hadiah mobil dari sang mantan karyawannya itu nih Besti. Fuji mengaku kesal ketika mengetahui mobil tersebut telah dijual, tapi uangnya tidak dikembalikan kepada dirinya. Bukannya mengembalikan uangnya kepada Fuji, malah sekedar kasih info yang gak penting buat Fuji nih Besti. Apakah ini sebagai salah satu bentuk pengakuan karena sudah menerima aliran dana yang digelapkan sang mantan kekasih? Atau fakta terselubung yang sengaja ditutup-tutupi pria tersebut? Sebenarnya mantan kekasih dia yang dia beliin mobil itu sempat menghubungin tim aku. Terus habis itu dia ngejelasin lah kalau misalnya mobil itu sudah dia jual juga, bukan tersangkanya yang jual, tapi mantan kekasih sudah jual juga, langsung jual cepat. Gue cuma pengen bilang mungkin kalau misalnya emang beneran dijual, kayaknya itu kesannya kayak mau menghilangkan barang bukti ya. Jadi kalau mau lebih cepat lebih baik biar gak ada masalah, lebih baik mobil balik aja, karena itu kan uangnya dari saya ya, malingnya dari saya. Berarti uangnya pengennya dibalikin aja lah kayak secara uang. Kalau masih ada ya, katanya sih mobilnya udah dijual. Nggak tahu deh, mungkin dia panik. Seolah tak ada kata maaf bagi sang mantan karyawan, Fuji pun menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan sejumlah bukti yang diduga kuat memberatkan hukuman mantan karyawannya yang tega menggelapkan uang hasil kerja kerasnya selama ini. Agendanya hari ini tadi seperti saya sampaikan dari awal bahwa kami telah melengkapi beberapa barang bukti terkait ada beberapa capture, juga ada barang bukti yang lain yang mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan ke penyidik, dan sudah ditandatangani juga berita acara penyitaan barang bukti. Kemudian juga kebetulan tadi terlapor juga ada di dalam, tapi klien kami karena memang sudah diberikan waktu beberapa kali untuk upaya mediasi penyelesaian tapi tidak ada itikat baik, jadi tadi tidak ditemui oleh Saudi. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.